itu belum sampai ke kita. Artinya saya baru mendengar dari situ bahwa dia memasukkan gugatan situ. Baru sampai beritanya ke saya. Tentu kita masih tetap berlanjut gugatan kita di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Masih tetap itu kita lanjutkan. Ya kalau salah namanya berarti jangan salah-salah, itu bukan anak cucu saya. Kalau salah namanya bukan cucu saya, janganlah tanya sama saya. Tapi kalau namanya sama, baru ditanya ke saya. Namanya nggak sama ya, berarti cucu saya namanya Gala Sky Andriansa. Kalau namanya luar itu berarti bukanlah cucu saya. Itu aja persoalan, repot-repot amat sih. Ya mungkin begitu pemahaman dia, ya saya nggak bisa berkata apa juga. Kalau bagi saya kan Bin Febri Andriansa kan, ya kalau dia Binti. Ya kalau begitu pendapat dia, ya saya mau ngomong apa? Tanya ke dia. Kalau itu pertanyaan kamu bisa membaca ya. Apakah menurut kamu ada penghargaan kira-kira ditayangkan begini? Ya. Nah, suaminya siapa sih sebenarnya? Bukankah anak saya suaminya? Kok kamu lihat tuh tayangan? Kira-kira menurut kamu apa penuh penghargaan atau penuh apa? Kamu aja lah menilai, nggak bisa saya jawab itu mah. Biarlah masyarakat yang menilai, biar netizen menilai. Saya sangat bosan, tapi dibawa ke pengadilan. Kayaknya mau dibawa kemana lagi? Saya juga bingung jawabnya itu mah. Mau saya kan sejak dari awal kan mau saya aman-aman damai-damai aja secara kekeluargaan. Toh saya ini sebenarnya dengan Pak Dodi tidak ada masalah. Nah, dari awal-awal sejak dulu saya ulangin tidak ada masalah. Saya damai aja. Pak Dodi dulu juga nggak begitu banyak cerita lah. Cuman kenapa belakangan istilahnya masuk angin, saya juga agak ngerti. Sebenarnya persoalan ini apa sih yang mau diperebutkan? Apa sih yang dipermasalahkan? Nah, saya juga bisa diselesaikan kok. Ini kan anak yatim piatu. Saya maunya sama Pak Dodi mas damai-damai aja, kita besarkan anak ini secara berdua. Itu aja sih. Awal-awal dia serahkan ke saya. Cuman belakangan dia berubah pikiran. Ya Allah alam, saya nggak tahu kenapa. Bukan kemarin kita kan gugat. Kan awal kemarin kamu kan ngikutin kan, awal dulu kan dia setuju. Dia sudah tanda tangan, kita masukkan. Tinggal menunggu keputusan pengadilan. Ternyata pas di sidang dia tolak apa yang sudah dia setujui awal. Karena dia tolak, tentu kita masukin gugatan baru. Nah, gugatan baru kemarin sidang itu kita diminta mediasi, artinya diminta untuk bermusyawarah. Nah, jadi sekarang waktu 2 minggu sampai tanggal 29 itu sebenarnya kita dianjurkan agar dapat mencari jalan keluar supaya persoalan ini tidak berlarut-larut gitu. Jadi sekarang udah berjalan beberapa hari. Ya mudah-mudahan pihak yang memediasi, pihak pengadilan bisa bisa mencari solusi lah yang terbaik ya. Tidak ada yang dirugikan dan semuanya dengan secara baik-baik itu. Tegur siapa? Saya tegur dia, cuman dia enggak nyahut. Saya salam, dia nggak angkat tangan. Di ruang mediasi, Pak Dodi bilang saya, dia gini aja. Saya salam, dia gini aja. Nggak mau dia salam, dia tahu. Saya nggak pernah bicara masalah pribadi dia banget. Dan dia pun juga menurut saya sih sejauh ini enggak. Jadi kalau umpama masih terbuka untuk berdamai, itu kalau dia mau. Tapi kalau dia nggak mau, ya mau tak mau saya tentu mengikuti permainan saya. Kalau makam sekarang sangat rapi. Terus mungkin kalau masih bisa diperbaiki lebih bagus lagi, iyalah otomatis akan kami perbaiki. Dan bukan kami saja ya, artinya kini sekarang teman-temannya almarhum Pebi dengan Panes itu ingin memperbaiki, ingin mempermanenkan bagus. Tapi belum sampai ke situ. Karena sekarang kan bagus kan, kamu lihat dia bagus kan. Ya saya nggak bisa berbuat banyak juga ya. Kenapa pertama saya nggak bisa berbuat banyak? Ya karena memang itu kan anaknya. Tapi harapan saya janganlah dipindahkan. Karena mereka sudah tenang, sudah aman, sudah tentram lah di sana. Tinggal kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang tinggal. Artinya persoalan-persoalan tinggal membesarkan anak atau umpamanya ada persoalan-persoalan lain. Itulah yang akan dimusyawarahkan kalau Pak Dodinya mau. Nah, yang sudah dikubur itu sudahlah menurut saya. Jadi saya terus terang saja memang tidak setuju dan menolak saya untuk itu. Tapi kalau dia kekeh, dosa dia yang akan menanggung, risiko dia yang akan menanggung. Kan itu kan orang udah sehidup semati. Artinya anak begitu nikah dengan suaminya, itu kan udah hak suaminya. Mereka terbukti kan hidup berdua, mati berdua. Nah sekarang kita bisa kan
gimana sih kalau kita memisahkan orang suami istri, itu dosanya sangat besar loh. Dan anak itu kan sudah dilimpahkan kepada suami, sudah ijab kabul kita. Jadi sekarang yang berhak siapa? Ya si Gala. Nah kalau begini, nanti besar Gala dipindahin lagi oleh Gala. Repot urusannya. Saya nggak pernah mengambil keputusan sendiri, apapun. Selalu saya WA atau saya apa, kalau dia dekat saya ngobrol. Pak Dodi, saya kubur di sini, setuju? Ya setuju. Sesuai. Alasannya mungkin kenapa waktu itu kubur di situ? Saya berpikir hanya secara pendek aja berpikir, karena kebetulan tetangga di sana kan ada tetangga saya yang salah seorang Pak Haji. Waktu itu dia nawarin, Pak Haji mau dikubur di mana? Yang dekat aja lah dari sini, supaya bisa berziarah, supaya bisa membaca doa-doa pagi-pagi ke situ. Nah, ada Pak Haji ini di sini, mana di Melaka. Oke, nggak ada masalah di situ, nggak ada. Terus saya utus salah seorang anggota saya, lihat kuburnya bagus nggak lokasinya. Setelah dilihat ternyata bagus. Tanpa berpikir panjang saya, terkecuali saya tanya Pak Dodi, bagaimana Pak Dodi di sana dikubur? Nggak apa-apa Pak Haji, udah saya ikut. Oke. Ada orang yang nawarin sama saya itu kuburan jauh, nawarnya harganya ya lumayan. Saya nggak mau, kenapa? Maunya yang dekat. Jadi tak ada pikiran lain bagi kami waktu itu, hanya bagaimana ini bisa dimakamkan secepatnya dan setuju antara saya dengan dia. Kalau saya makamkanlah di situ. Kalau soal itu, soal wasiat, ya sama saya sih nggak ada wasiat. Kenapa? Karena sama saya memang 2 tahun ini baru saya panes ini. Nah, 2 tahun dia baru panes ini. Nah, sekarang hilang. Ya katanya nggak pulang-pulang 10 tahun. Berarti wasiatnya udah lama banget tuh, 13 tahun yang lewat, 16 tahun yang lewat berarti. Kan 10 tahun katanya nggak pulang-pulang, panes cerita. Kan? Nah, 2 tahun sama anak saya. Saya baru memang 2 tahun ini baru bergaul sama dia. Kenalnya saya memang, tapi dengar cerita-cerita sih ada. Saya ngikuti berita-berita ada. Dan nikah sama anak saya baru 2 tahun lah baru. Nggak tahu saya soal wasiat, saya nggak paham. Rizie datang, alhamdulillah saya terima kasih sekali, dia orang baik, datang membawa makanan, membawa apa ya macam-macam lah dibawa, termasuk ada juga donasi dibawa. Terus apa? Rupanya ada kemiripannya dengan Panes, sehingga begitu dia mau ngambil segala, Gala ngikut, mama katanya mama. Tapi dia mikir-mikir juga, benar nggak ini kan? Tapi ya kayaknya nempel dia, ya memang terobat juga lah rasa rindunya kali ya. Tapi kerinduan yang penuh pertanyaan bagi anaknya kali ya. Mau dekat agak ragu-ragu, tapi dia dipeluk. Nah, jadi ya seperti itulah. Alhamdulillah teman. Banyak semalam tuh banyak yang datang. Pada umumnya dengan orang-orang tertentu. Yang tertentu. Apalagi kalau yang mirip-mirip mamanya dia mau. Saya jadi pikirin juga, baru saya ada sekali waktu itu pernah juga datang mirip-mirip, rambutnya mirip mamanya, dia mau dengan orang itu. Jadi memang kerinduan itu mungkin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.